warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wahyuningsi, NIM T20191235. Di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan konsep dasar filsafat. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu ciri-ciri khas filsafat. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis, sedangkan jawaban filsafat seperti yang dicontohkan di atas berbeda dari jawaban-jawaban spontan. Perbedaan terletak pada pertanggungjawaban rasional jawaban filsafat. Karena pertanggungjawaban rasional pada hakikatnya harus jelas, harus menggunakan argumen-argumen yang objektif. Walaupun di sini filsafat terus saja mencari jawaban, tetapi jawaban tersebut tidak abadi. Oleh karena itu, perbincangan filsafat tetap menantang dan ditantang. Dan di sini juga kajian filsafat tidak hanya satu. Kajian filsafat luas karena permasalahan yang dibahas bersifat radikal atau mendasar. Kemudian filsafat juga mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu pertama, universal atau menyeluruh, pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Kemudian yang kedua, radikal atau mendasar, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang terakhir, sifatnya adalah sistematis, mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Kemudian yang kita bahas adalah cabang-cabang filsafat. Di sini cabang filsafat dibagi menjadi 2, yaitu logika dan metodologi. Di sini logika membicarakan tentang teknik-teknik menemukan atau memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Di sini logika dibagi menjadi 2. Yang pertama, logika deduktif, dan yang kedua, logika induktif. Di sini logika deduktif berusaha menemukan aturan-aturan yang dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat keharusan. Kemudian logika induktif. Logika induktif mencoba untuk menarik kesimpulan tidak dari susunan proporsi-proporsi, melainkan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Kemudian di sini ada cabang filsafat yang merupakan isi. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengenai yang ada sebagai yang ada. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Menurut Katsoff, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Yang ketiga, biologi kefilsafatan. Biologi kefilsafatan membicarakan tentang persoalan-persoalan mengenai biologi, menganalisis pengertian yang hakiki dalam biologi. Yang selanjutnya, psikologi kefilsafatan. Psikologi kefilsafatan yaitu muncul dalam bidang psikologi. Yang dipertanyakan adalah apakah yang dinamakan jiwa itu, dan seterusnya.
Kemudian antropologi kefilsafatan. Antropologi kefilsafatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia. Selanjutnya tentang sosiologi kefilsafatan. Sosiologi kefilsafatan merupakan istilah lain untuk filsafat sosial dan filsafat politik. Di dalam filsafat sosial dan filsafat politik, biasanya dikemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat manusia atau masyarakat dan hakikat negara, lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat, dan hubungan manusia dengan negaranya. Kemudian etika. Di dalam melakukan pilihan, manusia mengacu pada istilah-istilah seperti baik, buruk, kebajikan, kejahatan, dan sebagainya. Tujuan sendiri etika adalah menemukan norma-norma untuk hidup dengan baik. Kemudian estetika. Dua istilah pokok telah digunakan di dalam kajian filsafat, yakni kebenaran dan kebaikan. Kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan kita tentang epistemologi dan metodologi. Kebaikan merupakan masalah yang diselidiki dalam etika. Kemudian yang terakhir adalah filsafat agama. Filsafat agama tidak berkepentingan dengan apa yang orang percayai, tetapi kepada makna istilah-istilah yang dipergunakan, keruntuhan di antara kepercayaan-kepercayaan, bahan-bahan bukti bagi kepercayaan, dan hubungan antara kepercayaan agama dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon